Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hania Khairun Fazira. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management di Museum Nasional. Sebelum mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Azizah, yang kedua ada Ikhwanul Hakim, yang ketiga ada Elga Hening, yang keempat Hania Khairun Fazira, dan yang kelima ada Siti Salsa Qodriyah. Ayo kita belajar bersama dan jangan lupa simak videonya sampai akhir. Yang pertama ada History of Museum Nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan Museum Nasional kepada Pemerintah Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 September 1962. Sejak itu, pengelolaan museum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu, hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand, yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Museum Nasional memiliki berbagai jenis koleksi prasejarah berupa replika tengkorak manusia purba, artefak paleolitik, mesolitik, neolitik, dan artefak logam paleometalik, serta benda-benda yang berkaitan dengan kepercayaan kepada nenek moyang. Berikut adalah visitor manajemen saat pandemi di Museum Nasional. Yang pertama, pemberlakuan protokol kesehatan. Yang kedua, pembatasan kunjungan operasional. Yang ketiga, adanya jeda satu bangku untuk menjaga jarak fisik antar pengunjung. Yang keempat, pembatasan kapasitas pengunjung. Dan yang kelima, diadakannya area kuning atau batas social distancing. Aktivitas pengunjung selain menikmati dan mengamati benda-benda bersejarah juga dapat dibagi beberapa segmen, yaitu anak-anak, remaja, orang tua, dan family. Kids Corner ini digunakan untuk aktivitas workshop anak seperti belajar membatik, membuat manik-manik, membuat kerajinan tangan, bermain puzzle, dan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak zaman dulu, serta mencoba berbagai macam pakaian tradisional. Ini dilakukan sebelum adanya pandemi. Selain itu juga untuk tingkat SMP, pihak museum membuka lomba cerdas cermat tingkat nasional, menggandeng delegasi provinsi daerah, khususnya Dinas Kepariwisataan Indonesia, termasuk Dinas Kebudayaan, mereka yang menyeleksi siapa-siapa delegasi yang ikut menjadi perwakilan lomba cerdas cermat ke Museum Nasional. Dan juga ada drama teater yang ditampilkan di area Museum Nasional. Seminar dengan mengundang narasumber ahli, temanya tergantung yang diangkat seperti manajemen museum, konservasi, koleksi, tata krama di Museum Nasional, dan lain-lain yang diselenggarakan secara offline. Dan yang kelima itu ada pameran seni yang menginspirasi para pelukis-pelukis muda Indonesia untuk bisa lebih berperan dalam adat budaya dan alam Indonesia yang demikian besar yang bisa diperkenalkan kepada dunia. Yang keenam ada Family Fun Day, merupakan kegiatan berkala yang ditujukan untuk keluarga dan anak-anak berusia 5-12 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan keanekaragaman hayati warisan Indonesia dengan cara menyenangkan dan mendidik melalui kunjungan ke museum atau di luar museum. Selanjutnya ada podcast sejarah, pameran dan acara, workshop, dan webinar. Podcast merupakan kegiatan saat pandemi di mana podcast ini berisikan tentang dongeng dan sejarah dari koleksi Museum Nasional. Pameran juga diselenggarakan dari tanggal 12 Desember sampai 11 Januari 2021. Adapun salah satu tema yang diambil adalah pameran Kembali ke Tanah Merdeka dan pameran Pamor Sang Pangeran.
Sedangkan untuk workshop dan webinar itu biasanya berisi mengenai pengetahuan tentang dunia permusiuman dan juga bagaimana cara menjadi volunteer di museum. Nah, selanjutnya ada Visitor Experience Management. Ada 2 previsit. Yang pertama, bagaimana cara pengunjung agar bisa merencanakan dan memesan tiket untuk ke Museum Nasional Indonesia. Di sini ada website resmi officialnya, yaitu kita bisa mendapatkan informasi kunjungan, virtual tour, online exhibition, dan lain-lain. Wisatawan akan mencari informasi terkait dengan Museum Nasional melalui website official serta platform media online lainnya, seperti Instagram dan Traveloka. Previsit yang kedua, bagaimana akses pengunjung untuk bisa ke Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional terletak dekat dengan Stasiun Juanda. Lebih tepatnya, di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110. Wisatawan dapat memberikan kesan maupun pesan yang didapat setelah mengunjungi Museum Nasional Indonesia lewat platform yang tersedia seperti Traveloka, website resmi Museum Nasional, dan TripAdvisor dari destinasi tersebut. Baik, kita masuk ke Managing Visitor Reflection and Memory of their Experience. Ada Visitor Experience Management, yang dimana Museum Nasional ini memiliki beberapa program untuk memberi pengalaman bagi pengunjung, diantaranya yaitu ada Family Fun Day. Kegiatan ini melibatkan keluarga, jadi pihak Museum Nasional ini mengundang beberapa keluarga yang nantinya akan diberi semacam kegiatan-kegiatan yang telah dirancang khusus dengan tujuan untuk mengedukasi dan juga dapat memberikan pengalaman dari kegiatan tersebut selama berada di Museum Nasional. Lalu ada pelatihan gamelan, jadi para pengunjung atau wisatawan dari semua kalangan itu dapat ikut serta dalam pelatihan gamelan ini, seperti yang terlihat di gambar. Terus ada pelatihan tari. Jadi program pelatihan tari ini dibuka secara umum bagi masyarakat yang ingin mempelajari tarian tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Museum Nasional dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan dan juga dari segala usia, baik itu anak-anak remaja, orang dewasa maupun orang tua. Dan kegiatan ini tentunya berguna untuk membantu melestarikan budaya nasional. Dengan cara ini, pengunjung akan hafal dan bisa mempraktikkannya dengan baik tarian-tarian tradisional. Lalu masuk ke Visitor Experience Management. Cuman ini pada saat pandemi. Jadi Museum Nasional ini memiliki beberapa program pada saat masa pandemi, seperti dibuatnya program virtual tour. Maksud dibuatnya program ini yaitu agar pengunjung yang berasal dari luar daerah atau yang tidak bisa datang secara langsung dapat mengikuti program ini dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai koleksi-koleksi atau artefak-artefak bersejarah yang ada di Museum Nasional. Lalu yang kedua itu ada podcast. Jadi podcast yang dimaksud di sini yaitu seperti halnya sandiwara radio yang berisikan cerita-cerita yang diangkat dari koleksi-koleksi bersejarah yang ada di Museum Nasional. Jadi Museum Nasional ini bekerja sama dengan Dapur Dongeng untuk membuat program podcast ini. Adapun rekomendasi kami pada perencanaan Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management pada daya tarik Museum Nasional. Yang pertama ada Visitor Management. Saat kami observasi di sana, kurangnya pengamanan ketat terhadap protokol kesehatan saat berkunjung. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk peraturan mewajibkan pengunjung untuk selalu memakai masker, mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki museum. Yang terakhir, menyiapkan petugas untuk selalu mengawasi pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah Experience Creation. Mengadakan acara fashion show busana adat dan budaya daerah dengan memanfaatkan beberapa area di Museum Nasional seperti pada area lantai 2, yaitu area ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mengapa demikian? Karena area ini cocok untuk dijadikan catwalk fashion show dan dapat menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang ke Museum Nasional. Yang ketiga adalah Visitor Experience Management. Kami merekomendasikan pihak Museum Nasional untuk membuat souvenir seperti masker, tote bag, dan hand sanitizer dengan menggunakan brand atau logo museum. Jadi setiap pengunjung mendapatkan masker dan hand sanitizer. Selain itu, souvenir ini juga dapat diperjualbelikan di museum jika ada pengunjung yang ingin membelinya sebagai oleh-oleh dari Museum Nasional Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.